Ya, kalau kita membicarakan tentang ada suatu agama yang datang belakangan menjadi penyempurna agama sebelumnya, Ya. maka kita membicarakan itu dalam konteks wahyu. Ya, wahyu itu apa sebenarnya? Revelation itu adalah penyataan, bukan pernyataan ya, penyataan, kata dasarnya nyata. Penyataan diri Allah dan kebenaran-kebenaran tentangnya. Ya. Ya. Jadi, tanpa wahyu orang tidak bisa kenal Allah. Ya. Maka Allah harus menyatakan dirinya. Maka kita kenal namanya general revelation. Wahyu Allah secara umum. Allah perkenalan namanya umum, maka itu untuk semua orang dan mencakup hal-hal yang umum saja. Ya, misalnya dalam Mazmur pasal 19, langit menceritakan kemuliaan Allah. Oh, berarti orang bisa tahu kemuliaan Allah dari langit. Dari langit. Nah, berarti Allah menyatakan dirinya melalui semesta alam. Waktu lihat alam kita bisa kenal Allah. Bila ku lihat bintang gemerlapan. Nah, setelah ku lihat semua, tiba-tiba aku dapat wahyu pengetahuan tentang Allah. Ya, aku memuji kebesaran. Oh, berarti saya lihat alam, saya bisa tahu kebesaran Tuhan. Ya. Tapi ada yang namanya special revelation. Special revelation namanya special, maka itu diberikan kepada orang-orang khusus saja tentang hal-hal yang khusus. Jadi kalau saya lihat langit, saya bisa tahu Allah itu besar. Saya bisa tahu Allah itu ada. Saya bisa tahu Allah itu maha kuasa. Saya bisa tahu bahwa Allah itu maha baik. Tapi lihat pohon, saya bisa lihat bunga. Oh, Tuhan ini luar biasa ya, bisa cipta bunga ya. Tapi lihat bunga bagaimanapun, dari sudut manapun, saya nggak akan tahu tentang Tritunggal. Ya. Saya nggak akan tahu bahwa surga itu ada. Ya kan? Ya. Lihat bintang, saya bisa kagum Tuhan maha kuasa. Tapi lihat bintang, saya nggak tahu bahwa saya orang berdosa. Berarti butuh yang namanya wahyu khusus. Wahyu khusus, ya. Nah, wahyu khusus diberikan ini ada banyak sifat. Salah satu sifatnya itu adalah progresif. Jadi Tuhan tidak kasih wahyu itu secara lengkap. Langsung begitu aja gitu. Langsung pada seluruh kebenaran tentang dirinya, tidak diberikan pada satu masa tertentu untuk sekelompok orang. Nah, maka dia memberikan wahyu itu secara bertahap. Ya kan? Oh, kepada ini dikasih dikit, sampai pada satu titik, maka wahyu itu menjadi lengkap. Oke. Dari sudut pandang ini, sudut pandang wahyu inilah, makanya orang bisa, yang datang ini, dia menyempurnakan yang sebelumnya. Menyempurnakan sebelumnya. Nah, maka sekarang muncul pertanyaan begini. Kalau ini muncul duluan, yang ini datang, ini bisa menyempurnakannya ini. Ya. Gitu? Datang satu lagi, yang ini bisa menyempurnakan yang ini. Ya. Datang satu lagi, yang ini bisa menyempurnakan yang ini. Tapi kan wahyu progresif itu kan harus final. Final. Maka pada satu titik dia harus final, selesai. Lalu tiba-tiba muncul satu lagi, yang padahal yang ini sudah final. Tiba-tiba yang satu datang bahwa ini menyempurnakan. Yang ini sudah sempurna, sudah final, apalagi yang disempurnakan. Ya. Maka pertanyaan kita sekarang, ya kalau dibilang bahwa Islam datang menyempurnakan Kristen, kita tinggal lihat dulu, ya kan? Apakah memang kekristenan menunjukkan ciri ketidaksempurnaan wahyu? Sehingga membuka kemungkinan bahwa yang datang setelah Kristen dia menyempurnakan. Ya. Tapi kalau ternyata di dalam kekristenan sudah menunjukkan ciri kepenuhan, full dan selesai, terus yang muncul belakangan ini apa? Dia penyempurna atau jangan-jangan penyimpangan? Ya. Oke pemirsa, setelah kita sama-sama menyimak ulasan video tadi yang disampaikan oleh Pendeta Ezra, muncul sebuah pertanyaan besar yang tak bisa diabaikan. Beliau dengan lantang mengklaim bahwa Alkitab sudah sempurna. Namun jika memang benar sudah sempurna, mengapa justru lahir begitu banyak tafsiran yang saling berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain? Bukankah sebuah kitab yang sempurna seharusnya jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan bagi para pembacanya? Lalu apakah ucapan Pendeta Ezra ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan di hadapan logika, sejarah, bahkan di hadapan Tuhan itu sendiri? Atas dasar apa sebuah kitab yang disebut sempurna justru menimbulkan begitu banyak perbedaan tafsir yang seringkali berujung pada perpecahan dan kebingungan umatnya? Pertanyaan inilah yang harus kita renungkan bersama.
Mari kita telusuri lebih dalam dan simak video berikut hingga akhir, agar kita bisa menemukan jawabannya dengan jernih dan terbuka. Mengapa kitab Kristen tidak memiliki satu tafsiran sebagai panduan menjelaskan isi-isi di dalam Alkitab? Sekarang kalau kita punya kitab tafsir sendiri, siapa? Dan apakah jaminan bahwa dia tafsir benar? Karena itu kita punya banyak buku tafsiran. Terlalu banyak itu. Ribuan kalau nggak jutaan itu. Hanya saja karena banyak faktor menyebabkan tafsiran bisa berbeda. Contoh saja, Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ada berapa orang di situ? Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berapa pribadi di situ? 2 apa 1? 2 itu siapa? Allah 1, kedua Juru Selamat kita. Tapi mungkin 1, Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi sebenarnya Yesus Kristus saja 1, tapi Yesus Kristus punya 2 jabatan. Allah dan Juru Selamat. Nah, dari gitu aja 2 tafsiran gitu. Saudara pegang yang mana? Saksi Yehova pegang 2. Jadi Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu Juru Selamat, tapi bukan Allah. Tapi kita membaca Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu punya 2 jabatan, Juru Selamat dan Allah. Ngomong jauh di Alkitab, sekarang saya tanya saudara ya. Coba bagaimana saudara paham ini? Kucing makan tikus mati. Apa artinya? Kucing makan tikus mati. 1, kucing makan di sini, tikus mati di sana. Tidak ada hubungan. Kedua, tafsiran kedua, kucing makan tikus, lalu mati kucingnya. Ketiga, kucing memakan tikus yang sudah mati. Yang mana? Semua sama bisa. Artinya kita bisa lihat bahwa satu kalimat itu bisa memungkinkan tafsirannya bisa macam-macam. Nah, makanya kita butuh kaidah penafsiran yang benar. Tapi antara penafsir A dengan penafsir B juga tidak sama. Jadi yang mana menjadi sebagai standar? Saudara baca Alkitab pasti tahu akan ada kerajaan 1000 tahun kan? Sekarang kerajaan 1000 tahun itu terjadi, kerajaan 1000 tahun baru Yesus datang, atau Yesus datang baru kerajaan 1000 tahun? Ada ahli-ahli yang menganggap bahwa kerajaan 1000 tahun dulu datang baru Yesus. Itu namanya post-milenialisme. Tapi ada yang menganggap Yesus datang dulu baru kerajaan 1000 tahun. Itu namanya pre-milenialisme. Tapi ada yang menganggap bahwa tidak. Kerajaan 1000 tahun itu adalah zaman di antara Yesus naik ke surga dan datang kedua kali. Jadi sekarang ini kerajaan 1000 tahun. Itu namanya amilenialisme. Saudara yang mana? Lihat kan? Artinya penafsiran itu bisa banyak. Jadi kalau bilang, kenapa kita tidak punya satu buku tafsir? Siapa yang nulis? Dan belum tentu kita setuju dengan tafsiran itu. Nah, itu kan repot. Kenapa bisa terjadi beda-beda tafsir? Pertama, pemahaman konteks. Kedua, pemahaman latar belakang budaya. Ketiga, perkembangan bahasa. Pengetahuan bahasa asli seperti apa, budaya, geografis, dan sebagainya, itu semua menentukan. Saudara, saya pernah jalan kaki jauh dari Oebobo ke Oepura. Saudara bayangkan apa? Nggak bisa bayangkan, saudara tidak tahu Oepura di mana, Oebobo di mana kok. Ya kan? Bingung kan? Karena apa? Yang saya omong di kampung di tempat saya sana, saudara tidak tahu. Nah, saudara bayangkan kalau kita tidak tahu itu tempat-tempat di Israel, terus Alkitab ngomong seperti embun dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Namanya Hermon ke Bukit Sion itu berapa jauh sih? Kan kita bingung kan, kita tidak tahu. Sangat jauh itu. Pakai Google Maps sekarang tuh jalan kira-kira 6 jam. Pakai mobil. Berarti jauh itu. Tapi bagaimana bisa embun dari Hermon? Dia lari ke Bukit Sion sana. Dengan 6 jam naik mobil. Itu kayaknya mustahil ya. Begitulah saudara-saudara. Berkat Tuhan itu kadang-kadang mustahil.
tapi dia bisa turun seperti embun dari Bukit Hermon. Ya, demikianlah kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Artinya itu ayat baru bisa kau pahami dengan baik kalau kau bisa tahu itu Hermon sampai Sion itu berapa banyak kan, panjang kan. Nah kalau kita tidak punya pengetahuan dengan itu kan repot tuh. Yesus pada waktu memulai pelayanannya dia mulai pergi ke Galilea dan kenapa sih kok dia mulai dari Galilea? Saudara tidak akan tahu itu kalau saudara tidak paham Galilea itu seperti apa. Kalau saudara paham Galilea seperti apa baru saudara tahu, oh pantas dia memulainya di Galilea dan tidak mulai di tempat lain. Nah itu harus tahu analisa budaya di sana itu. Orang Samaria menolong orang yang dirampok itu. Waktu orang itu dirampok, datanglah imam lewat tidak tolong, orang Lewi lewat tidak tolong, tapi dapat orang Samaria menolong. Kalau kita baca, kita pikir ya biasa-biasa, tapi itu akan lain pikirannya kalau saudara tahu sejarahnya bagaimana pertikaian orang Yahudi dan orang Samaria. Musuh bebuyutan sudah ratusan tahun. Nah, itu semua mempengaruhi penafsiran. Kalau hanya berkhotbah saja, pokoknya yang penting baca saudara-saudara, kita harus mengampuni, oh haleluya saudara, orang bersalah harus mengampuni. Ya gampang lah. Tapi menafsir Alkitab yang benar itu adalah, jangan dulu langsung terapkan di sini. Kamu jelaskan dulu maksud itu teks ditulis itu apa pertama kali. Baru cari penerapannya untuk pendengar masa kini. Oke, Paulus bilang begini, perempuan-perempuan aku larang bicara dalam pertemuan jemaat. Pernah baca itu? Karena tidak sopan perempuan berbicara di pertemuan jemaat. Kalau ada tanya apa-apa, tanya suami di rumah. Gara-gara ayat itu, maka ada gereja-gereja yang menolak ada pendeta perempuan. Nggak boleh ada pendeta perempuan. Semua pendeta laki-laki, karena perempuan tidak boleh perintah laki-laki. Pertanyaannya, mengapa Paulus larang itu? Itu pasti ada masalah di sana kan? Kalau saudara baca 1 Korintus pasal 7, Paulus seolah-olah melarang orang menikah. Hendaknya kalau siapa tidak punya gadisnya perempuan, jangan dia cari gadis. Tetap jomblo saja. Kalau kita terapkan sekarang, habis kita semua. Ada masalah apa di sana? Kalau begitu, harus tahu masalah di sana dulu. Nah, maka semua itu akan mempengaruhi bagaimana kita menafsir Alkitab. Nah, kita mungkin tahu di Matius, tapi yang di Efesus tahu. Tahu di Efesus, di Wahyu tahu. Nah, itu dia. Karena itu maka memang sekarang kita punya banyak tafsiran dan tafsiran-tafsiran yang ada juga tidak jaminan bahwa seluruhnya benar. Dia bisa benar di sini. Ini di sini dia salah tafsir. Makanya kita perlu banyak tafsiran.